Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Bapak Dr. Franciscus Noseto SMP, MPSI, selaku dosen pembahas. Yang saya hormati yaitu Bapak Johan Siswoyo, MPD, selaku dosen pembimbing satu. Yang saya hormati kepada Ibu Alivia Ramadina Putri, SPD MOR, selaku dosen pembimbing kedua. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Alusya Pratama dengan NPM 2213051045. Di sini saya akan mempresentasikan seminar hasil saya yang berjudul Hubungan Kekuatan Otot Lengan, Kekuatan Otot Pinggang, dan Power Otot Tungkai terhadap Kecepatan Hasil Bantingan Teknik Shoyanagi pada atlet putra di Padepokan Sesin Judoka Club usia 16 sampai 20 tahun. Baik, masuk ke slide berikutnya. Oke, yang pertama itu di bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang penelitian ini adalah olahraga merupakan aktivitas fisik yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis dengan tujuan meningkatkan kebugaran jasmani, keterampilan, dan motorik, serta prestasi atlet. Aktivitas ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana rekreasi, tetapi juga sebagai media pembentukan karakter, disiplin, dan sportivitas. Judo sebagai salah satu cabang olahraga bela diri diciptakan oleh Jigoro Kano yang dikembangkan sebagai seni bertarung dan yang memanfaatkan prinsip keseimbangan, kecepatan, dan efisien gerak. Dalam kompetensi judo, teknik bantingan memegang peranan yang sangat penting sebagai cara utama untuk memperoleh poin kemenangan. Dalam olahraga judo juga dikenal sebagai berbagai macam teknik dasar seperti bantingan, mengangkat, menarik, mendorong, dan mencekik atau menggunci persendian lawan. Selain itu, perlu dikuasai teknik-teknik jatuhan seperti atau kemi dan teknik menghilangkan keseimbangan lawan atau posisi. Berikutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, identifikasi masalah penelitian saya yaitu yang pertama pada saat melakukan teknik CANAG, sebagian atlet pada pekan sesi judoka klub masih kurangnya kekuatan otot pinggang sehingga lawan tidak terangkat. Yang kedua, sebagai sebagian atlet di pada pekan sesi judoka klub masih lemahnya lengan tangan sehingga sulit mengangkat lawan. Yang ketiga, masih kurangnya power tungkai sehingga sebagian atlet di pada pekan sesi judoka klub pada saat melakukan bantingan atlet kehilangan keseimbangan. Adapun batasan masalah pada berikut ini, pada penelitian saya, ya itu kontribusi kekuatan otot lengan, kekuatan otot pinggang, dan power otot tungkai terhadap hasil bantingan teknik lagi pada atlet putra di Padepokan Sesin Judoka Club usia 16 sampai 20 tahun. Adapun rumusan masalah, yang pertama, apakah terdapat hubungan kekuatan otot lengan terhadap kecepatan hasil bantingan teknik lagi pada atlet putra di Padepokan Sesin Judoka Club usia 16 sampai 20 tahun. Yang kedua ada apakah terdapat hubungan kekuatan otot pinggang terhadap kecepatan hasil bantingan teknik CNAG pada atlet putra di Padepokan Sesin Judoka Club usia 16 sampai 20 tahun. Yang ketiga, apakah terdapat hubungan power otot tungkai terhadap kecepatan hasil bantingan CNAG pada atlet putra di Padepokan Sesin Judoka Club usia 16 sampai 20 tahun. Yang keempat, apakah terdapat hubungan antara kekuatan otot lengan, kekuatan otot punggung, ke power otot tungkai terhadap hasil bantingan teknik Shoenage pada atlet putra di Padepokan Sesin Judoka Club usia 16 sampai 20 tahun. Oke, berikut ini ada tujuan penelitian. Yang pertama ada mengetahui sejauh mana hubungan kekuatan otot lengan terhadap kecepatan hasil bantingan teknik Shoenage pada atlet putra di Padepokan Sesin Judoka Club usia 16 sampai 20 tahun. Yang kedua, mengetahui sejauh mana hubungan kekuatan otot pinggang terhadap kecepatan hasil bantingan teknik Shoyanage pada atlet putra di Padepokan Sesin Judoka Club usia 16 sampai 20 tahun. Yang ketiga, mengetahui sejauh mana hubungan power tungkai terhadap kecepatan hasil bantingan teknik Shoyanage pada atlet putra di Padepokan Sesin Judoka Club usia 16 sampai 20 tahun. Yang keempat, mengetahui sejauh mana hubungan antara kekuatan otot lengan, kekuatan otot pinggang,
dan power otot tungkai terhadap kecepatan hasil bandingan teknik Seoinage pada atlet putra di Padepokan Sessin Judoka Klub usia 16 sampai 20 tahun. Berikutnya ada tujuan penelitian yaitu yang pertama bagi peneliti. Penelitian ini dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang baik bagi penulis dan peneliti dapat mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan teknik bandingan teknik Seoinage pada atlet putra di Padepokan Sessin Judoka Klub usia 16 sampai 20 tahun. Yang kedua, bagi atlet menjadi bahan evaluasi dan acuan untuk atlet pada saat melakukan teknik bantingan Seoinage agar menghasilkan kecepatan bandingan yang sempurna. Yang ketiga, bagi pelatih secara teoris untuk bahan evaluasi dan menambah ilmu pengetahuan dalam memberikan pembelajaran teknik bantingan yang sempurna pada teknik dasar-dasar bantingan Seoinage olahraga judo pada atlet yang dibina. Yang keempat, bagi program studi pendidikan jasmani dan kesehatan. Dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi perpustakaan dan mahasiswa yang ingin melakukan penelitian yang sama. Oke, berikutnya masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada olahraga bela diri. Olahraga bela diri merupakan salah satu cabang olahraga yang menggabungkan karakter fisik, teknik, serta pengendalian mental dalam suatu sistem latihan terstruktur. Yang kedua, berikutnya ada olahraga judo. Menurut Kadir 13 halaman 2, pengertian judo adalah salah satu cabang olahraga bela diri yang berasal dari Jepang, yang telah menjadi olahraga yang sangat populer saat ini. Judo berasal dari teknik-teknik jujutsu atau yawara, yang merupakan salah satu jenis butsu seni bela diri tradisional Jepang, yaitu perkelahian tangan kosong. Jujutsu berbisikan teknik-teknik seperti bantingan, mencekik, melinting, mematahkan persendian, memutar, dan menendang. Berikutnya masuk ke teknik judo. Teknik judo itu atau teknik jatuhan. Teknik jatuhan dalam judo atau kemi adalah berbagai jenis jatuhan yang aman dan tidak menyebabkan sakit atau cedera pada pejudo. Dalam berbagai jenis teknik jatuhan dalam judo dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama yaitu teknik jatuhan belakang atau ushiro kemi. Yang kedua ada teknik jatuhan samping atau yoko kemi. Yang ketiga ada teknik jatuhan depan atau mai kemi. Oke, selain teknik jatuhan, di sini juga ada teknik bantingan. Menurut Elias 2000 tahun 2000, Gyoko no Waza terdiri dari 5 kelompok bantingan, yaitu yang pertama Rikoyo, yang kedua Gyoko, yang ketiga Sankyu, yang keempat Nikyu, yang kelima Ikkyu. Oke, masuk ke sarana dan prasarana. Dalam melaksanakan latihan olahraga judo dibutuhkan beberapa sarana dan prasarana yang sekurang-kurangnya meliputi dua aspek, yaitu yang pertama tempat latihan atau yang disebut dengan dojo dan pakaian judo atau yang disebut dengan judogi. Selain selain sarana dan prasarana, di sini ada juga tingkatan dalam judo. Menurut Kadir 2023 menjelaskan dalam olahraga judo ada tingkatan yang ditentukan oleh kemampuan atau cekatan atlet atau pejudo yang diberikan oleh pelatih di perkumpulan perguruan cabang olahraga pengurus daerah yang ditandatangani oleh warna ikat pinggang yang digunakan oleh pejudo dalam latihan atau pertandingan. Oke, masuk ke pengertian teknik Seoinage. Teknik Seoinage merupakan salah satu teknik bantingan dalam olahraga judo, yaitu teknik lemparan bahu dengan satu tangan yang mengapit ketiak lawan di bawah lawan. Di sini ada profil Padepokan Sessin Judoka Club. Padepokan Sessin Judoka Club berdiri pada tahun 1999. Pada saat itu nama dari Padepokan adalah Judo Lampung Timur yang berlokasi di STO Sekolah Tinggi Olahraga yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Mulyajati 16C, Metro Barat, Kota Metro. Dan pada awal tahun 2023, Padepokan Judo Lampung Timur berpindah lokasi ke Jalan Raya Punggur, Karangrejo, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro. Dan berganti nama menjadi Padepokan Sessin Judoka Club pada saat peresmian gedung.
Berikut ada kondisi fisik dan atlet usia 16 sampai 20 tahun. Kondisi fisik merupakan salah satu persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang atlet dalam meningkatkan dan mengembangkan prestasi olahraga yang optimal. Sehingga segenap kondisi fisiknya harus dikembangkan dalam dan ditingkatkan sesuai dengan ciri, karakteristik dan kebutuhan masing-masing cabang olahraga. Komponen-komponen kondisi fisik terdiri dari kekuatan atau strength, kecepatan atau speed, daya tahan atau endurance, kelentukan atau flexibility, koordinasi atau coordination, daya ledak atau power, kelincahan atau agility, keseimbangan atau balance, reaksi atau reaction, ketepatan accuracy, dan kondisi fisik. Dan kondisi fisik dan fase pengembangan usia 16-20 tahun memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan kemampuan dasar atlet judo. Fase ini merupakan momentum ideal untuk memperkuat komponen biomotorik yang menentukan efektivitas teknik bantingan. Berikutnya ada kekuatan otot lengan. Kekuatan atau strength yaitu tenaga kontraksi otot yang dicapai dalam sekali usaha maksimal. Kekuatan merupakan unsur yang sangat penting dalam aktivitas olahraga karena kekuatan merupakan daya penggerak dan mencegah cedera. Berikutnya ada kekuatan otot pinggang. Kekuatan otot dapat digambarkan sebagai kemampuan otot menahan beban, baik berupa beban eksternal atau external force maupun beban internal atau internal force. Power tungkai. Menurut Kiber 2023, power tungkai dalam olahraga menunjuk pada kemampuan otot-otot kaki, terutama otot paha, betis, dan gluteus untuk menghasilkan kekuatan dan kecepatan yang tinggi. Untuk penelitian ini yaitu penelitian yang relevan, penelitian yang dilakukan oleh M.Oki Ardiansyah 2023 yang berjudul hubungan antara kekuatan otot lengan dan fleksibilitas pinggang terhadap hasil bantingan teknik Seoinage pada judo Kota Bandar Lampung. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui hubungan kekuatan otot lengan dan fleksibilitas pinggang terhadap hasil bantingan teknik Seoinage. Berikutnya ada kerangka berpikir. Untuk kerangka berpikir sendiri, yang pertama itu ada kekuatan otot lengan atau yang dirumuskan dengan X1, yang kedua ada kekuatan otot pinggang atau yang dirumuskan dengan X2, yang ketiga ada kekuatan maaf, yang berikutnya ada power atau tungkai atau yang dirumuskan dengan X3 dan Y yaitu kemampuan cepatan hasil bantingan teknik Seoinage yang dirumuskan dengan Y. Berikut ada hipotesis. Yang pertama, H1 terdapat hubungan antara kekuatan otot lengan terhadap kecepatan hasil bantingan teknik Seoinage pada atlet judo session judoka klub usia 16 sampai 20 tahun. H0 tidak terdapat hubungan antara kekuatan otot lengan terhadap kecepatan hasil bantingan teknik Seoinage pada atlet judo session judoka klub usia 16 sampai 20 tahun. H2 terdapat hubungan antara kekuatan otot pinggang terhadap kecepatan hasil bantingan teknik Seoinage pada atlet judo session judoka klub usia 16 sampai 20 tahun. Ya, H0 tidak terdapat hubungan antara kekuatan otot pinggang terhadap kecepatan hasil bantingan teknik Seoinage pada atlet judo session judoka klub usia 16 sampai 20 tahun. H3 terdapat hubungan antara power otot tungkai terhadap kecepatan hasil bantingan teknik Seoinage pada judo sesi judoka klub usia 16 sampai 20 tahun. H0 tidak terdapat hubungan antara power otot tungkai terhadap kecepatan hasil bantingan teknik Seoinage pada atlet judo sesi judoka klub usia 16 sampai 20 tahun. H4 terdapat hubungan antara kekuatan otot lengan, kekuatan otot pinggang, dan power otot tungkai terhadap kecepatan hasil bantingan teknik Seoinage pada atlet putra di Padepokan Sesi Judoka Klub usia 16 sampai 20 tahun. Ya, H0 terdapat hubungan antara kekuatan otot lengan, kekuatan otot punggang, dan power otot tungkai terhadap kecepatan hasil bantingan teknik Seoinage pada atlet putra di Padepokan Sesi Judoka Klub usia 16 sampai 20 tahun. Oke, kita masuk ke bab 3.
Yang pertama yaitu metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan teknik studi korelasi, yaitu mengetahui hubungan kedua variabel bebas dan variabel terikat secara sendiri-sendiri dan bersama-sama. Berikutnya ada populasi dan sampel penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 20 atlet sesin judoka klub dengan usia 16 sampai 20 tahun. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan seluruh populasi atlet judo sesin judoka klub sebanyak 20 orang. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian dilaksanakan di Padepokan Sesin Judoka Club. Lama waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini ialah keluarnya surat persetujuan melakukan penelitian dari Dekan FKIP Universitas Lampung sampai terpenuhinya data yang diperlukan. Variabel penelitian, variabel bebas dalam penelitian ini yaitu kekuatan otot lengan atau yang dilambangkan dengan X1, kekuatan otot pinggang yang dilambangkan X2, dan power otot tungkai yang dilambangkan dengan X3. Dan variabel terikat pada penelitian ini adalah kecepatan hasil bantingan teknik Seoinage yang dirumuskan dengan Y. Desain penelitian ini yaitu X1 atau yang dilambangkan dengan atau pengertian dengan kekuatan otot lengan, dengan X2 yang dilambangkan dengan kekuatan otot pinggang yang dan power otot tungkai dilambangkan dengan X3. Menuju Y, yaitu Y-nya kecepatan hasil bantingan teknik Seoinage. Instrumen dan teknik pengumpulan data. Penulis menggunakan alat ukur sebagai media pengumpulan data. Alat pengumpulan data yang untuk penelitian ini yaitu tes. Yang pertama, pull and push dinamometer, yaitu digunakan untuk mengukur tes kekuatan otot lengan. Yang kedua ada back and leg dinamometer, yaitu tes yang digunakan untuk kekuatan otot pinggang. Yang ketiga ada vertical jump, yaitu tes yang digunakan untuk power otot tungkai. Dan yang keempat adalah teknik bantingan Seoinage, yaitu menggunakan aplikasi Kinovea atau berbasis video. Berikutnya ada teknik analisis data. Yang pertama ada uji prasyarat. Uji yang digunakan dalam uji prasyarat ini adalah uji normalitas dan linearitas. Yang kedua ada uji hipotesis. Uji yang digunakan dalam uji hipotesis adalah uji korelasi product moment. Oke, kita masuk ke bab 4 atau pembahasan. Yang pertama ada deskriptif data penelitian. Yang pertama yaitu kekuatan otot lengan. Oke, bisa dilihat pada tabel berikut. Yang pertama, untuk mean data kekuatan otot lengan sendiri yaitu 27,55. Yang kedua ada median 27 dan modus 21. Untuk yang keempat ada standard deviation yaitu 8,65. Dan kelima ada minimum yaitu skornya 15. Dan yang keenam ada maksimum itu skornya 46, maaf. Yang berikutnya ada tabel yang ketujuh itu distribusi frekuensi kekuatan otot lengan. Yang pertama itu baik sekali, frekuensinya 1, presentasinya 5%. Yang kedua ada baik, frekuensinya 4, presentasinya 20%. Yang ketiga ada sedang, presentasinya 6. Frekuensinya 6, maaf, presentasinya 30%. Yang keempat ada kurang, frekuensinya 8, presentasinya 40%. Yang kelima ada kurang sekali, frekuensinya 1, presentasinya 5%. Totalnya 20 untuk frekuensi dan presentasinya 100%. Oke, berikutnya ada diagram batang. Untuk presentasi kekuatan otot lengan bisa dilihat pada gambar berikut. Itu yang baik sekali itu menuju ke 1. Untuk yang baik itu di 20%. Yang kekurang itu di 40%. Yang kurang sekali itu ada di 5%. Oke, masuk ke data kekuatan otot pinggang. Untuk tabel pada bisa dilihat pada tabel berikut, yaitu statistik deskriptif kekuatan otot pinggang. Yang pertama itu data mean. Data mean itu dengan skor 111,75. Yang kedua ada median, yaitu skornya 109. Yang ketiga ada modus, itu skornya 130. Yang keempat ada standard deviation, itu skornya 20,66. Yang kelima itu minimum, yaitu skornya dengan 85.
Dan yang keenam ada maksimum dengan skor 150. Masuk ke tabel ke-9 yaitu distribusi frekuensi kekuatan otot pinggang. Itu ada 5 kategori. Yang pertama baik sekali, frekuensinya 1, presentasinya 5. Dan yang kedua ada baik, frekuensinya 7, presentasinya 35. Dan yang ketiga ada sedang, itu frekuensinya 12, presentasinya 60. Kurang, untuk yang kurang itu frekuensinya 0, presentasi 0, dan yang kelima itu kurang sekali, yaitu frekuensinya 0 dan presentasinya 0. Totalnya 20 untuk frekuensi dan presentasi itu 10. Untuk diagram batang presentasi kekuatan otot pinggang dapat dilihat pada gambar di bawah. Berikutnya ada data power otot tungkai. Jika dilihat pada statistik deskripsi pada tabel 10, yaitu yang pertama meannya itu 41,20, yang kedua ada mediannya itu 40, modusnya ada 45 skornya, dan standar deviasinya itu 11,37, untuk minimum yaitu 26 skornya, dan maksimum 69. Untuk distribusi frekuensi yaitu ada 5 seperti biasa tadi. Uh, yang pertama itu baik sekali, frekuensinya 3, presentasi 15, dan baik itu frekuensinya 5, presentasinya 25. Sedangkan sedang frekuensinya 5, presentasinya 25. Kurang pun frekuensinya 5, presentasinya 25. Kurang sekali yaitu frekuensinya 2, presentasinya 10. Totalnya pun sama, frekuensinya 20, presentasinya 100. Untuk dilihat pada diagram batang presentasi atau tungkai di bawah, yaitu bisa dilihat pada gambar berikut. Berikut masuk ke data kecepatan hasil bantingan. Yang pertama yaitu meannya itu 1,72, yang kedua ada median 1,74, yang ketiga ada modus 1,78. Untuk standar deviasinya 0,07, minimumnya 1,84, dan maksimumnya 1,59. Distribusi frekuensi kecepatan hasil bantingan itu ada 5, sangat baik. Yang pertama frekuensinya 2, presentasi 10, dan yang kedua ada baik, frekuensinya 6, presentasinya 30, dan yang keempat ada yang ketiga ada cukup, frekuensinya 5, presentasinya 25, dan yang keempat ada kurang, frekuensinya 7, presentasinya 35. Yang kelima ada sangat kurang, frekuensinya 5, kosong, dan presentasinya kosong. Totalnya itu ada 20 untuk frekuensi dan persentase 100%. Juga ada diagram batang presentasi kecepatan hasil bantingan pada gambar berikut. Oke, kita masuk ke uji prasyarat. Yang pertama uji normalitas. Bisa dilihat pada tabel berikut untuk hasil uji normalitas. Yang pertama itu kekuatan otot lengan dengan L hitung 0,151 dan L tabel 0,190 dan SIG 0,297 dengan keterangan normal. Yang kedua ada kekuatan otot pinggang dengan L hitung 0,180 dan L tabel 0,190 dan SIG 0,066 dengan keterangan normal. Yang ketiga ada power otot tungkai. Untuk L hitungnya itu 0,186, L tabelnya itu 0,190, dan SIG-nya itu 0,089 dengan keterangan normal. Yang keempat ada kecepatan hasil bandingan, yaitu dengan L tabel 0,174 dan L hitung 0,190 dan SIG 0,089 dengan keterangan normal. Untuk masuk ke uji linearitas. Pada tabel berikut yaitu hasil uji linearitas. Yang pertama yaitu kecepatan hasil bantingan dan kekuatan otot lengan. Untuk F hitungnya itu 4,93 dan F tabelnya itu 4,655 dan SIG-nya itu 0,62 dan keterangan linear. Yang kedua ada kecepatan hasil bantingan dan kekuatan otot pinggang, maaf. Eh, untuk F hitungnya itu 0,412, untuk F tabelnya itu 8,73
73. Signya itu 8, maaf, signya itu 0,894 dengan keterangan linear. Yang ketiga ada kecepatan hasil bandingan dan power tungkai. Untuk F hitungnya itu ada 0,844 dan F tabelnya 3,347 dan signya itu 0,607 dengan keterangan linear. Yang pertama, kita masuk ke uji hipotesis 1, yaitu hubungan kekuatan otot lengan terhadap kecepatan hasil bantingan. Itu dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu korelasi X1 atau Y dan ke Y, yaitu R hitungnya 0,601 dengan R tabel 0,44. Kriteria kuat, keterangan signifikan. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai R hitung sebesar 0,601 dan R tabel sebesar 0,44 terhitung karena R hitung lebih besar timbang R tabel, maka koefisien korelasi dinyatakan signifikan. Dengan demikian, hipotesis pertama diterima dan berarti terdapat hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan terhadap kecepatan hasil bantingan teknik Shionagi. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,601 menunjukkan bahwa hubungan antara kekuatan otot lengan dan kecepatan hasil bantingan berada pada kategori kuat dan bersifat positif. Nilai koefisien diskriminasi diperoleh sebesar R, R kuadrat sama dengan 0,361 yang berarti kekuatan otot lengan berkontribusi sebesar 36,1% terhadap kecepatan hasil bantingan, sedangkan 6,3,9% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel penelitian. Untuk maju ke hipotesis kedua, yaitu hubungan kekuatan otot pinggang terhadap kecepatan hasil bantingan. Berikut pada tabel berikut, yaitu korelasinya X2 ke Y, R hitungnya 0,640 dengan R tabel 0,44. Kriteria kuat, keterangannya signifikan. Berdasarkan hasil uji korelasi diperoleh nilai R hitung sebesar 0,640 lebih besar dari R tabel sebesar 0,44 sehingga koefisien korelasi dinyatakan signifikan. Dengan demikian, hipotesis kedua diterima dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,640 menunjukkan bahwa hubungan antara kekuatan otot pinggang dan kecepatan hasil bandingan berada pada kategori kuat dan bersifat positif. Nilai koefisien determinasi diperoleh sebesar R kuadrat dengan 0,410 yang berarti kekuatan otot pinggang memberikan kontribusi sebesar 4,10% terhadap kecepatan hasil bantingan, sedangkan 59,0% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Berikutnya ada uji hipotesis yang ketiga, yaitu hubungan kekuatan power tungkai terhadap kecepatan hasil bantingan. Untuk korelasinya itu YX3 ke Y, R hitungnya 0,700. Yang kedua ada R tabelnya itu 0,444. Kriteria kuat, keterangan signifikan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai R hitung sebesar 0,700 lebih besar dari R tabel sebesar 0,44 sehingga koefisien korelasi dinyatakan signifikan. Dengan demikian, hipotesis ketiga diterima, nilai korelasi sebesar 0,700 menunjukkan bahwa hubungan antara kekuatan otot power tungkai dan kecepatan bandingkan berada pada kategori kuat dan bersifat positif. Nilai koefisien determinasi diperoleh dengan R kuadrat yaitu 0,490 yang berarti power otot tungkai memberikan kontribusi sebesar 49,0% terhadap kecepatan hasil bantingan, sedangkan 51% dipengaruhi oleh faktor lain. Masuk ke korelasi ganda, hubungan kekuatan otot lengan, kekuatan otot pinggang, dan power otot tungkai terhadap kecepatan hasil bantingan. Korelasinya itu X1, X2, dan X3 terhadap Y. Dan R-nya itu 0,762 dan F hitungnya itu 7,401 dan F label 3,239. Keterangannya signifikan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai F hitung lebih besar, yaitu 7,4
satu lebih besar dari F tabel sebesar 3,239 sehingga H0 ditolak. Dengan demikian hipotesis keempat diterima, yang berarti terdapat hubungan yang signifikan secara simultan antara kekuatan otot lengan, kekuatan otot pinggang, dan power otot tungkai terhadap hasil kecepatan bandingan teknik Shelley dengan nilai koefisien korelasi ganda sebesar R, yaitu sama dengan 0,762, menunjukkan bahwa hubungan antara ketiga variabel bebas bersamaan dengan kecepatan hasil bandingan berada pada kategori kekuat dan bersifat positif. Hasil pengodratan nilai korelasi diperoleh koefisien determinasi sebesar R kuadrat, yaitu sama dengan 0,581, yang yang berarti ketiga variabel bebas secara simultan memberikan kontribusi sebesar 58,1% terhadap kecepatan hasil bandingan, sedangkan 41,9% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel penelitian. Yaitu masuk ke pembahas yang pertama, yaitu berdasarkan hasil analisis korelasi diperoleh nilai R hitung sama dengan 0,601 yang lebih besar dari R tabel sama dengan 0,4 sehingga menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan kuat antara kekuatan otot lengan dan kecepatan hasil bandingan teknik Shionage. Teman ini mengindikasikan bahwa semakin baik kekuatan otot lengan yang dimiliki oleh atlet, maka semakin cepat pula hasil bandingan teknik Shionage yang dihasilkan. Yang kedua ada hasil uji korelasi yang menunjukkan nilai R hitung sama dengan 0,400 yang lebih besar dari R tabel, yaitu sama dengan 0,44, yang berarti terdapat hubungan yang signifikan dan kuat antara kekuatan otot pinggang dan kecepatan hasil teknik bantingan teknik Shonage. Hal ini menunjuk bahwa kekuatan otot pinggang memiliki peran yang penting dalam menuju kecepatan bantingan teknik Shonage. Yang ketiga ada berdasarkan hasil analisis korelasi yang diperoleh dengan nilai R hitung yang sama dengan 0,700 yang lebih besar daripada R tabel, yaitu sama dengan 0,44, sehingga menunjukkan adanya hubungan yang signifikan dan kuat antara power otot tungkai dan kecepatan hasil bantingan teknik Shionage. Temuan ini menegaskan bahwa power otot tungkai merupakan salah satu faktor utama yang dalam menentukan kecepatan bandingan. Yang keempat yaitu ada hasil analisis korelasi ganda menunjukkan nilai R sama dengan 0,762 dengan F hitung sama dengan 4, maaf, sama dengan 7,401 yang lebih besar daripada F tabel, yaitu sama dengan 3,239, sehingga menunjukkan adanya hubungan signifikan secara simultan antara kekuatan otot lengan, kekuatan otot pinggang, dan power otot tungkai terhadap kecepatan hasil bantingan teknik Shonage. Nilai koefisien determinasi sebesar 58,1% menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersamaan memberi kontribusi yang cukup besar terhadap kecepatan bandingan. Oke, kita masuk ke bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu kesimpulan, itu terdapat hubungan yang signifikan antara kekuatan otot lengan dengan kecepatan hasil bantingan teknik Shionage dengan nilai R hitung sama dengan 0,60, yaitu lebih besar timbang variabel R tabel sama dengan 0,44. Yang kedua ada terdapat hubungan yang signifikan antara kekuatan otot pinggang dan kecepatan hasil bantingan teknik Shionage dengan nilai R hitung sama dengan 0,640 lebih besar timbang R tabel, yaitu 0,44. Yang ketiga ada hubungan yang signifikan antara power otot tungkai dan kecepatan hasil bantingan teknik Shionage dengan nilai R hitung, yaitu sama dengan 0,700 dengan lebih besar timbang R tabel, yaitu sama dengan 0,44. Yang keempat ada secara simultan kekuatan otot lengan, kekuatan otot pinggang, dan power otot tungkai memiliki hubungan yang signifikan terhadap kecepatan hasil bantingan teknik Shionage dengan nilai F hitung yang sama dengan 7,401 lebih besar timbang F tabel, yaitu sama dengan 3,239, secara kontribusi sebesar 58,1%. Ketiga variabel tersebut menunjukkan saling mendukung dan berkontribusi secara bersamaan dan dalam meningkatkan kecepatan secara kualitas pelaksanaan teknik Shionage pada atlet judo. Yang berikutnya ada saran. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagi pelatih judo,
Diharapkan dapat menyusun program latihan yang lebih terarah, terintegritas, dan menekankan pada pendekatan kekuatan otot lengan, kekuatan otot pinggang, dan power otot tungkai secara seimbang. Latihan seperti pull up, latihan grip, string, core training, squat jump, box jump, serta latihan-latihan teknik yang secara spesifik perlu diterapkan secara sistematis untuk meningkatkan kecepatan bantingan atlet. Yang kedua, bagi atlet judo, disarankan untuk berlatih secara konsisten dan disiplin, tidak hanya berfokus pada penguasaan teknik bantingan, tetapi juga pada pengembangan kondisi fisik yang menunjang. Atlet diharapkan memahami bahwa kecepatan hasil bantingan teknik Shoyanage tidak hanya diperlukan hanya untuk kekuatan lengan, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan tungkai dan fleksibilitas stabilitas pinggang. Yang ketiga, ada bagi pihak klub atau padepokan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan penyusunan program dan kurikulum latihan yang sistematis dan berbasis bukti ilmiah. Penyediaan sarana latihan yang memadai secara evaluasi program latihan secara berkala diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembinaan atlet judo. Yang keempat, yaitu bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk meneliti faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kecepatan hasil bantingan teknik Shoyanage, seperti kelentukan, koordinasi, keseimbangan, penguasaan teknik, dan serta faktor fisiologis atlet. Penelitian selanjutnya juga diharapkan melibatkan sejumlah sampel yang lebih besar dan berasal dari berbagai klub atau daerah agar hasil penelitian lebih komprehensif dan dapat generalisasikan. Baik, itu saja yang dapat saya presentasikan pada seminar hasil saya. Saya ucapkan terima kasih. Bila ada salah kata, perbuatan atau tindakan saya mohon maaf. Baik, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.